Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, khususnya siswa-siswi SD Plus Al-Aitam yang Allah muliakan. Tidak lupa kepada seluruh netizen yang sedang menyaksikan ceramah Ramadan hari ini yang Allah muliakan juga. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari yang ke-27 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan Allah terima dan Allah balas berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para netizen yang Allah muliakan, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bahkan saking berkahnya bulan Ramadan, tidak hanya umat Islam yang merasakannya, melainkan umat non-muslim pun juga merasakan keberkahan di bulan suci Ramadan. Kita lihat di perkotaan, toko-toko milik orang non-muslim, milik babah, milik enci, begitu ramai pengunjung, dikunjungi oleh orang-orang Islam untuk membeli pakaian, membeli barang-barang, memberi bahan kue dan lain sebagainya. Itu bukan sebagian, bukan milik orang Islam, tetapi milik orang non-muslim. Mereka mempercayai, mereka meyakini, merasakan keberkahan di bulan suci Ramadan. Memang betul, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, berbeda dengan bulan-bulan yang biasanya. Para netizen yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, di bulan Ramadan Allah, yang artinya di bulan Ramadan Allah memberikan keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumku. Artinya hanya umat Nabi Muhammad yang Allah berikan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Umat-umat Nabi yang lain tidak Allah berikan. Mana keistimewaan itu? Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada baunya minyak kasturi atau minyak misik. Minyak kasturi itu sangatlah wangi, harganya mahal, tapi menurut pandangan Allah itu lebih baik daripada orang yang lebih baik bau mulut orang yang berpuasa. Jadi kita jangan risih dengan bau mulut kita yang sedang berpuasa, karena kita seharian sedang berpuasa, tidak minum, tidak makan, sehingga menimbulkan bau tak sedap. Tapi ada hikmahnya. Kita lebih banyak diam daripada kita banyak bicara yang dapat merusak pahala kita, apalagi berbicara yang tidak bermakna. Lebih baik kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir pada Allah, perbanyak salawat kepada Nabi, berbanyak istighfar kepada Allah. Itu lebih bermanfaat. Insya Allah menambah nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keistimewaan yang Allah beri itu selama bulan Ramadan setan-setan dibelenggu oleh Allah, sehingga antusias umat Islam lebih semangat menjalankan ibadah wajib maupun sunnah, sholat wajib, sholat sunnah, sodakoh, dan ibadah-ibadah yang lain lebih semangat, karena tidak ada gangguan dari setan. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja? Masih banyak kemaksiatan yang terjadi. Itu karena bukan godaan dari setan, melainkan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Dia tidak bisa
menahan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Maka kita harus bisa menahan hawa nafsu yang ada pada diri kita sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu Allah perindah surga. Allah mempercantik surga. Untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa. Karena puasa itu adalah milik Allah dan Allah yang akan membalasnya langsung. Yang keempat adalah kita orang yang berpuasa dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah. Dari mulai imsak atau mulai subuh hingga kita berbuka, malaikat terus memohon ampunan untuk kita yang berpuasa. Subhanallah. Bayangkan, malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak kenal maksiat. Tidak minum, tidak makan, tidak maksiat. Apa kerjanya? Ibadah kepada Allah. Kita dimintakan ampunan oleh malaikat yang kerjanya ibadah terus kepada Allah, insya Allah. Maka Allah akan mengabulkannya. Tetapi jika kita benar-benar puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Karena tidak sedikit orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan menahan lapar dan haus saja tanpa mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang dapat merusak pahala ibadah puasanya. Matanya tidak bisa dijaga, mulutnya tidak bisa dijaga, telinganya tidak bisa dijaga. Puasa, tapi maksiat jalan. Nah itu merusak pahala puasa. Dia hanya menahan lapar dan menahan haus. Maka jika kita sedang berpuasa, perbanyaklah beribadah kepada Allah. Membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Insya Allah puasa kita akan diterima dan kita dimintakan ampunan oleh malaikat. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Insya Allah mudah-mudahan seluruh puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat ampunan dari Allah, kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Jangankan kita, langit dan bumi akan bersedih karena akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Langit dan bumi ingin seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Saking berkahnya, saking istimewanya mereka ingin seluruh bulan Ramadan. Tetapi tidak bisa. Bulan Ramadan hanya datang 1 tahun 1 kali. Maka ketika bulan Ramadan tiba, gunakanlah sebulan penuh itu untuk mengumpulkan bekal kebaikan, bekal kita kelak pulang ke akhirat. Barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya pada Bapak pribadi, umumnya kepada yang mendengarkan ceramah hari ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.